Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf lahir dan batin, dan semoga kita mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari pandemi wabah virus COVID-19 ini. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai hak dan kewajiban negara pada masa Orde Baru. Untuk lebih detail dan lebih paham, silahkan kalian bisa lihat makalah nanti dibagikan ya. Oke, pertama saya akan menyinggung mengenai kedaulatan rakyat. Apa itu kedaulatan rakyat? Menurut KBBI bahwa kedaulatan itu berarti kekuasaan. Artinya, kedaulatan rakyat adalah kekuasaan rakyat. Sebagaimana diketahui oleh Undang-Undang Dasar 1945, bahwasanya menegaskan kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Nah, artinya kekuasaan itu memang berada di tangan rakyat, namun dalam pelaksanaannya itu dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Oke. Bisa lihat di laman kompas.com. Nah, di sini. Nah, pernyataan tadi itu kedaulatan rakyat pada sebelum amandemen. Nah, di sini tertera kedaulatan rakyat dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Perubahan diatur pada pasal 1 ayat 2 yang menyatakan kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan atau dilakukan sepenuhnya oleh MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Artinya MPR di sini memiliki kedudukan tertinggi dan MPR bisa meminta pertanggungjawaban terhadap presiden. Berbeda kedaulatan rakyat sesudah amandemen, yaitu tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, namun pelaksanaan atau yang melakukannya itu berdasarkan atau menurut Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini perbedaannya itu dalam eksekutif ya, dalam pelaksanaannya. Kalau sebelum di amandemen itu pelaksanaannya oleh MPR, kalau setelah di amandemen itu pelaksanaannya oleh Undang-Undang Dasar. Nah, melihat dari makalah tadi, menurut saya itu lebih kepada karakteristik demokrasi pada masa Orde Baru. Bisa dilihat di kompas.com. Nah, di sini ada 4 karakteristik pada masa Orde Baru. Yang pertama adalah rotasi kekuasaan eksekutif yang relatif rendah. Yang kedua adalah rekrutmen politik yang tertutup. Yang ketiga terjadi kecurangan saat pemilu. Dan keempat, pelaksanaan hak-hak dasar warga negara lemah. Yang pertama adalah rotasi kekuasaan eksekutif relatif rendah. Maksudnya ini rotasi atau perputaran kekuasaan eksekutif ini terjadi di pemerintahan yang lebih rendah, seperti bupati, gubernur, wali kota, camat, dan kepala desa. Nah, selama pemerintahan Orde Baru hanya terjadi pada jabatan wakil presiden. Namun, sementara pemerintahan secara esensial atau pada pemerintahan yang mendasar masih tetap saja. Artinya masih tetap itu saja, tidak diganti. Yang ketiga adalah rekrutmen politik tertutup. Nah, ini rekrutmen di sini atau politik di sini menjadi sebuah tertutup. Ya, katakanlah kan demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat,
dan untuk rakyat. Artinya demokrasi itu adalah sifatnya terbuka. Artinya semua orang itu hak atau wajib tahu ya mengenai demokrasi. Namun di sini mengenai politik ini tertutup. Banyak kejadiannya seperti dalam makalah dikutip ya. Nah, di sini DPPR, Dewan Perwakilan dan Pengangkatan Rakyat, keprihatinan terhadap wajah lembaga perwakilan rakyat kita pada masa yang akan datang, karena timbul 4 hal. Yang pertama adalah adanya caleg atau calon anggota legislatif yang melompat pagar. Yang kedua, turunnya jumlah caleg. Yang ketiga, ditolaknya daftar caleg yang diajukan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia. Dan keempat adalah munculnya isu nepotisme dalam proses perekrutan para caleg. Nah, berarti artinya di sini politik di sini sangat suram sekali, tertutup ya. Sangat mengherankan sekali, sangat menyayangkan sekali ya. Seharusnya kan politik itu terbuka supaya orang-orang itu tahu. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu terjadi kecurangan pada pemilihan umum. Pemilihan umum ini dilangsungkan pada masa Orde Baru itu sebanyak 7 kali. Ya tentunya dengan frekuensi setiap 5 tahun sekali secara teratur. Nah, ini pemilihan umum di sini menimbulkan sebuah kericuhan seperti dalam sejarah seperti sejarah demo mahasiswa pada tahun 98, yaitu penggulingan atau penurunan Presiden Soeharto di Yogyakarta. Nah, itu kalian bisa baca atau bisa lihat-lihat di artikel. Saya ini mengutip dalam artikel Tirto ID ya. Nah, yang kemudian karakteristik selanjutnya yaitu hak-hak dasar warga negara menjadi lemah. Nah, terutama hak kebebasan pers ya pada saat itu sangat lemah sekali. Karena pada saat itu dalam kebebasan pers banyak sekali birokrasi yang ikut serta yang sangat kuat ya dalam kebebasan pers itu. Kebebasan pers itu adalah hak pikiran, hak menyampaikan pendapat dalam media massa. Bahkan ironisnya lagi, beberapa media massa dicabut surat izin penerbitannya atau dibredel setelah mengeluarkan laporan investigasi tentang berbagai masalah penyelewengan oleh pejabat-pejabat negara ini. Jadi kebebasan pendapat melalui media massa sedikit dibungkam oleh pemerintah. Nah, ini menjadi sebuah keluh kesah para masyarakat Indonesia tentunya. Nah, maka dari itu saya harapkan untuk pemerintahan pada masa kini mudah-mudahan lebih terbuka, progresif, damai. Dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk kesimpulannya silakan kalian simpulkan masing-masing. Dan terakhir mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan atau kurang paham. Mungkin hanya itu. Wallahu a'lam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.